Selamat berjumpa kembali ya untuk anak-anak ibu semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun ya. Tuhan memberkati. Kita akan belajar sekarang yaitu pelajaran PKN ya, pelajaran PKN. Ya. Untuk kelas 12. Kita masuk dalam judul Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Iya. Ini ada kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya nanti kan aja yang baca dari modul juga ya ada nanti ya. Kita lanjut aja faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, ini sambungan pelajaran kita minggu yang lalu ya. Jadi ini faktor pendorongnya, ada faktor pendorong, ada faktor penghambat. Ya, sekarang dikatakan faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah berbagai faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu yang pertama perasaan senasibnya, ya, terus kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, proklamasi dan kemerdekaan. Kalau faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu terjadinya perubahan budaya ya akibat masuknya kebudayaan asing yang cenderung negatif, kemajuan teknologi, keberagaman penduduk di Indonesia, berkembangnya etnosentrisme. Apa itu etnosentrisme? Yaitu suatu sikap yang menganggap budayanya sendiri paling unggul, itu etnosentrisme. Kemudian berkembangnya sikap sukuisme, yaitu menonjolkan kelebihan sukunya sendiri. Kemudian pembangunan yang tidak merata di setiap daerah. Ya. Kemudian kita masuk ke dalam penyebab memudarnya persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Terdapat dua faktor yang menyebabkan memudarnya persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu ada faktor internal. Kalau dari faktor internal, pemerintahan pada zaman reformasi yang jauh dari harapan para pemuda sehingga membuat mereka kecewa pada kinerja pemerintah saat ini. Terkuaknya kasus-kasus korupsi, penggelapan uang negara yang terutama ya, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat negara membuat para pemuda enggan untuk memperhatikan lagi pemerintahan. Yang kedua, faktor internalnya adalah sikap keluarga dan lingkungan sekitar yang tidak mencerminkan rasa nasionalisme dan patriotisme sehingga para pemuda meniru sikap tersebut. Terus faktor internal yang ketiga, demokratisasi yang melewati batas etika dan sopan santun dan maraknya unjuk rasa telah menimbulkan frustasi di kalangan pemuda dan hilangnya optimisme sehingga yang ada hanya sifat malas, egois dan emosional. Terus faktor yang internal yang keempat, tertinggalnya Indonesia dengan negara-negara lain dalam segala aspek kehidupan membuat para pemuda tidak bangga lagi menjadi bangsa Indonesia. Faktor internal yang kelima, tumbuhnya etnosentrisme yang menganggap sukunya lebih baik dari suku-suku lainnya membuat para pemuda lebih mengagungkan daerah atau sukunya daripada persatuan bangsa Indonesia. Kita masuk ke dalam faktor eksternal. Ya, tadi ada dua, faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor eksternalnya cepatnya arus globalisasi yang berimbas pada moral pemuda. Ya, mereka lebih memilih kebudayaan negara lain dibandingkan dengan kebudayaannya sendiri. Terus faktor eksternal yang kedua, paham liberalisme yang dianut oleh negara-negara barat yang memberikan dampak pada kehidupan bangsa. Para pemuda meniru paham liberalisme, ya, paham liberalisme. Terus cara mempertahankan persatuan dan kesatuan itu bagaimana? Ya, di sini kita pelajari caranya mempersatukan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia yang sesuai dengan pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan dan tegakkan adalah meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Terus kedua, mengembangkan semangat kekeluargaan, dan ketiga, menghindari sara. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita ya. Semoga anak-anak ibu semua tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye.